Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Cahyadi. NIM saya 411211138, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Nama dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Habibi. Ya, di sini soal yang pertama, dalam sebuah penelitian, seorang peneliti ingin memahami hubungan antara dua variabel, yaitu usia pohon atau dalam tahun dan tinggi pohon atau dalam meter. Peneliti mencatat data hasil pengukuran langsung data aktual dan mencoba memprediksi tinggi pohon menggunakan model matematika yang mengikuti pola hubungan tertentu. Dari hasil penelitian terdapat yang pertama data aktual, data tinggi pohon yang diukur langsung di lapangan. Yang kedua data prediksi, data tinggi pohon yang diprediksi oleh model berdasarkan usia pohon. Yang ketiga grafik hubungan, sebuah grafik yang menunjukkan data aktual sebagai titik biru, data prediksi sebagai titik merah, dan sebuah garis hijau yang menggambarkan pola hubungan antar usia dan tinggi pohon berdasarkan model. Jawabannya yang pertama itu jawabannya peneliti yang melakukan penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antar usia pohon dalam tahun dan tinggi pohon atau dalam meter. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti mengumpulkan data dari dua sumber utama, yaitu data aktual dan data prediksi. Berikut adalah penjelasan dari elemen yang disebutkan dalam penelitian ini. Pertama, data aktual. Data ini diperoleh melalui pengukuran langsung di lapangan. Biasanya data ini mencerminkan nilai sebenarnya dari tinggi pohon yang teramati pada saat penelitian dilakukan. Data ini akan dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi keakuratan model prediksi. Yang kedua, data prediksi. Data prediksi berasal dari model matematika yang digunakan oleh peneliti untuk memprediksi tinggi pohon berdasarkan usia pohon. Model ini didasarkan pada hubungan matematis atau statistik yang ditemukan melalui analisis data sebelumnya. Data prediksi diharapkan memberikan gambaran tentang bagaimana tinggi pohon seharusnya berhubungan dengan usia pohon. Meskipun tidak selalu tepat sama dengan data yang aktual, karena adanya ketidakpastian atau variabilitas alamiah. Yang ketiga, grafik hubungan. Grafik ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara usia pohon dan tinggi pohon. Grafik tersebut menampilkan yang pertama titik biru yang mewakili data aktual atau tinggi pohon yang diukur secara langsung. Yang kedua titik merah yang mewakili data prediksi atau tinggi pohon yang diprediksi oleh model berdasarkan usia pohon. Lalu yang ketiga garis hijau yang menggambarkan pola hubungan antara usia dan tinggi pohon berdasarkan model matematika. Garis hijau ini menunjukkan kecenderungan atau pola umum yang diperkirakan oleh model. Tujuan meneliti dengan membandingkan data aktual dan data prediksi pada grafik, peneliti dapat menilai seberapa baik model yang digunakan dalam prediksi tinggi pohon berdasarkan usia. Jika data prediksi atau titik merah berada sangat dekat dengan data aktual atau titik biru, maka model tersebut dapat dianggap akurat. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan yang signifikan antara data aktual dan data prediksi, penelitian mungkin perlu memperbaiki atau mengganti model untuk meningkatkan ketepatan prediksinya. Analisis lanjutan. Peneliti dapat melakukan analisis lebih lanjut seperti menghitung selisih antara data aktual dan prediksi atau dikenal sebagai error atau kesalahan prediksi. Mengukur koefisien determinasi atau R-squared untuk mengetahui seberapa baik model menjelaskan variasi tinggi pohon atau menggunakan teknik lain seperti regresi untuk memperbaiki model. Lanjut soal nomor 2. Seorang data science menggunakan Google Colabs untuk membuat model prediksi harga rumah berdasarkan dataset Osing.csv yang berisi kolom-kolom sebagai berikut. Yang pertama size, ukuran rumah. Yang kedua bedrooms, jumlah kamar tidur. Yang ketiga bedrooms, jumlah kamar mandi. Yang keempat price, harga rumah. Dataset ini memiliki masing-masing value di beberapa baris dan outlier pada kolom price. Data science menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama mengimpor pustaka Python dan dataset. Yang kedua memberikan data dengan mengisi missing values dan menghapus outlier. Yang ketiga membagi dataset menjadi data latih dan data uji, rasionya 80 berbanding 20. Yang keempat membangun model linear regression menggunakan scikit-learn. Yang terakhir mengevaluasi model dengan MSE atau mean squared error pada data uji. Pertanyaannya, yang pertama menjelaskan mengapa pembersihan data atau mengisi missing values dan menghapus outlier sangat penting sebelum membangun model machine learning. Yang kedua, identifikasi langkah-langkah implementasi pembersihan data dan pembagian data di Google Colabs. Berikan contoh kode Python-nya untuk masing-masing langkahnya. Yang ketiga, model dibangun
Model yang dibangun menghasilkan nilai MSE sebesar 250 juta rupiah. Evaluasi apakah nilai tersebut menunjukkan performa model yang baik dan berikan alasannya. Gunakan data housing.csv, size, bedroom, dan size bathrooms, kamar mandi dan juga price. Yaitu 102.1 100.000, lalu 203 2 1 juta, dan juga 150 2 1 75.000, lalu 304 3 1 juta 500.000. Berikut jawabannya. Yang pertama, mengapa pembersihan data atau mengisi missing values dan menghapus outlier sangat penting sebelum membangun model machine learning. Pembersihan data adalah salah satu tahapan penting paling krusial dalam pengolahan data untuk machine learning. Berikut alasan mengapa hal tersebut penting. Machine learning mengisi missing values yaitu menghindari kehilangan informasi. Banyak model machine learning tidak dapat menangani missing values secara langsung sehingga tidak dapat ditangani dengan baik. Dengan baris data yang hilang akan diabaikan, yang dapat mengurangi jumlah data yang digunakan untuk pelatihan. Lalu menjaga keakuratan model. Data yang hilang atau tidak lengkap dapat menyebabkan model mengalami bias atau kesalahan prediksi. Lalu strategis pengisiannya. Teknik seperti imputasi dapat digunakan untuk menggantikan missing values dengan nilai yang diperkirakan atau misalnya rata-rata atau median, atau teknik lain yang lebih canggih. Lalu menghapus outlier, pengaruh negatif dan modelnya. Outlier dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap model, terutama pada model regresi linear, yang bisa membuat prediksi menjadi sangat tidak akurat, lalu meningkatkan ketepatan. Menghapus dan mengurangi outlier dengan bijaksana akan menghasilkan model yang lebih stabil dan akurat. Yang kedua, langkah-langkah implementasi pembersihan data dan bagian data di Google Colabs. Berikut langkah-langkah implementasi pembersihan data dan bagian data di Google Colabs beserta contoh kode Python-nya. Yang pertama, mengimpor pustaka dan dataset, yaitu import pandas as pd, import numpys as np, import matplotlib .pyplot as plt, from screen modern section, import trans test split. Untuk mengimpor dataset yaitu df sama dengan pd.read csp, data dari csp yaitu hosting csp, dan df head. Lalu untuk mengisi missing values, yaitu jika dataset memiliki missing values pada kolom tertentu, bisa mengisinya menggunakan teknik seperti imputasi rata-rata atau median. Berikut contohnya ya. Contohnya yaitu mengisi missing values dengan rata-rata untuk kolom numerik, yaitu df.filna dalam kurun df.min, yaitu implies sama dengan true. Untuk mencetak apakah ada missing values setelah imputasi, yaitu dengan df.isNull tanda kurun, tutup kurun, lalu .sums. Lalu untuk menghapus outlier, kita dapat menggunakan metode seperti z-scores atau IQR. Berikut contoh penggunaan IQR untuk mendeteksi dan menghapus outlier pada kolom price. Yaitu untuk menghitung IQR atau interquartile range, yaitu Q1 sama dengan DF, yaitu price dot quantile, itu sama dengan dalam kurun 0,25. Itu lanjutnya Q3 itu df price dot quantile yaitu 0,75. Lalu IQR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Untuk mengidentifikasikan batas atas dan bawah outlier, yaitu dengan lower bound underscore bound sama dengan Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR. Untuk upper underscore bound sama dengan Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Untuk menghapus baris yang memiliki outlier, yaitu dengan perintah df underscore cleaned sama dengan df price df price lebih besar sama dengan lower underscore bound dan tanda dan, lalu df price lebih kecil sama dengan lalu upper bound. Untuk mengecek apakah data sudah bebas outlier, yaitu dengan df underscore cleaned dot set. Lalu kemudian membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Untuk membagi data menjadi data latih 80% dan data uji 20%, kita dapat menggunakan fungsi train underscore test underscore split dari Squarein, yaitu misalkan fitur X dan target Y, yaitu dengan perintah X sama dengan df underscore cleaned tanda buka size bedroom
kamar dan bathroom atau kamar mandi. Yaitu Y-nya sama dengan df cleans, yaitu untuk price-nya. Lalu untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji, yaitu perintahnya x underscore trains, x underscore test, y underscore train, lalu y underscore test sama dengan train underscore test underscore split dalam kurung x y test underscore size sama dengan 0,2, lalu random underscore stats sama dengan 42. Kemudian evaluasi model dengan MSE atau mean squared error, yaitu setelah membangun model regresi linear, sebenarnya kita dapat mengevaluasi kinerjanya menggunakan MSE. Nilai MSE sebesar 250 juta rupiah menunjukkan rata-rata kuadrat kesalahan prediksi model terhadap data uji. Evaluasi MSE, untuk mengevaluasi apakah nilai MSE tersebut menunjukkan performa model yang baik atau buruk, kita perlu mempertimbangkan konteks dari nilai MSE ini, yaitu unitnya dalam juta rupiah, yaitu dengan from current dot linear underscore model import linear regression, lalu from current dot matrix import mean underscore squared underscore error. Lalu untuk membuat model regresi linear dengan perintah model sama dengan linear regression tanda dan tutup kurung buka. Lalu model dot fit tanda kurung x underscore strain, lalu y underscore strain. Untuk melakukan prediksi pada data uji, yaitu dengan y underscore spread sama dengan model dot predict dalam kurung x underscore test. Untuk menghitung MSE, yaitu MSE sama dengan min underscore score underscore error dalam kurung y underscore test dan y underscore pred. Lalu print dalam kurung f min squared error titik 2 MSE dalam juta rupiah. Nilai MSE sebesar 250 juta rupiah berarti rata-rata kesalahan kuadrat dalam memprediksi harga rumah pada data uji adalah 250 juta. Evaluasi terhadap apakah ini baik atau buruk tergantung pada konteks dataset dan data harga rumah yang ada. Misalnya jika harga rumah rata-rata dalam dataset sekitar 1 juta rupiah, maka MSC sebesar 250 juta rupiah bisa sangat tinggi dan menunjukkan performa model yang buruk. Namun jika harga rumah yang terlibat jauh lebih tinggi, misalnya 50 juta rupiah, MSC tersebut bisa jadi lebih bisa diterima. Secara umum, semakin kecil nilai MSE, semakin besar, semakin baik performa model. Dalam kasus ini perlu dilihat lebih lanjut bagaimana distribusi harga rumah pada data yang tersedia untuk menentukan apakah 250 juta adalah nilai yang dapat diterima atau perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut pada model. Lanjut, soal nomor 3. Sebuah perusahaan e-commerce ingin meningkatkan rekomendasi produk kepada penggunanya menggunakan teknik pembelajaran mesin atau machine learning. Data pengguna yang tersedia mencakup informasi demografis, yaitu umur, jenis kelamin, dan lokasi, serta riwayat pembelian produk yang telah dilakukan pengguna. Perusahaan ini ingin mengembangkan model yang dapat memprediksi produk yang dapat kemungkinan besar akan dibeli oleh pengguna berdasarkan informasi yang dimiliki. Nah, tugasnya yang pertama mempersiapkan data dulu buat dataset sintesis yang mencakup informasi penggunaan umur, jenis, kelamin, lokasi, dan produksi yang dibeli. Dataset ini harus memiliki minimal 200 entry. Yang kedua, pelatihan model. Gunakan model klasifikasi, misalnya logic regression dan random forest untuk prediksi apakah seorang pengguna akan membeli produk tertentu atau tidak berdasarkan data demografis mereka. Pastikan untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan data uji. Lalu yang ketiga, evaluasi model. Hitung metrik evaluasi untuk model seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Implementasikan hasil evaluasi ini untuk mengevaluasi kinerja modelnya. Lalu visualisasi hasil, buat visualisasi yang menggambarkan distribusi data dan hasil evaluasi model, atau misalnya conversion metric, yaitu dengan kurva ROH juga bisa. Lalu yang kelima, optimasi model. Lakukan optimasi terhadap model menggunakan grid source atau teknik lainnya untuk meningkatkan performa model. Pertanyaannya yang pertama, apakah apa yang dapat Anda simpulkan mengenai kemampuan model dalam memprediksi pembelian produk berdasarkan data demografis pengguna, berdasarkan hasil evaluasi metrik dan value visualisasi yang telah Anda buat. Yang kedua, apa perbedaan antara akurasi dan F1 score dalam konteks model ini, dan kapan F1 score lebih relevan digunakan. Yang ketiga, bagaimana model dapat dioptimalkan lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi prediksi. Jawabnya yaitu
Tugas yang pertama yaitu mempersiapkan data. Pertama, kita akan membuat dataset jenis yang mencakup informasi pengguna dan produk yang dibeli. Dataset ini akan mencakup kolom-kolom seperti umur, jenis kelamin, lokasi, dan apakah produk dibeli atau target. Nah, itu kode untuk membuat dataset sintetis yaitu import pandas aspd, import nampi aspnp, yaitu membuat dataset sintetis. Perintahnya np.random.sheet dalam kurung 42. Untuk menentukan jumlah entry yaitu n sama dengan 200. Untuk menyusun kolom data pengguna yaitu umur sama dengan np.random.randin dalam kurung 1860n. Untuk jenis underscore kelamin sama dengan np.random choice lalu dalam kurung laki-laki, koma dan perempuan dan n. Untuk lokasi sama dengan np.random.choice yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Untuk menentukan apakah produk dibeli atau target berdasarkan informasi pengguna secara acak yaitu produk underscore dibeli sama dengan np.random.choice dan kurung 0, 1, dan n. Untuk membuat data frame yaitu df sama dengan pd.dataframe yaitu dalam kurung perawat umur, jenis kelamin, jenis kedua jenis underscore kelamin, lokasi produk yang dibeli yaitu produk dibeli juga, jenis kedua produk dibeli. Lalu tutup kurung. Lalu terakhirnya df.head. Kedua, pelatihan model. Setelah data siap, kita akan mempersiapkan model yang untuk melakukan klasifikasi. Kita akan menggunakan logic regression atau random forest untuk memprediksi apakah seorang pengguna akan membeli produk untuk berdasarkan informasi demografis. Kode untuk membagi data dan membangun model yaitu from screen.model underscore selection import run underscore test underscore split from screen.preprocessing import label encoder itu lalu from screen.ensemble import random forest classifier lalu from screen.linear underscore model import logistic regression kemudian from screen.matrix import accuracy underscore stores lalu precision underscore scores lalu recall underscore scores lalu f1 underscore score lalu confusion underscore matrix lalu import matplotlib pyplot as plt lalu import seaborn as sns. Lalu encode kategori menjadi angka yaitu le underscore jenis underscore kelamin sama dengan label encoder lalu le underscore lokasi sama dengan label encoder kurung buka atau tutup kurung. Lalu untuk def jenis kelamin sama dengan le jenis kelamin dot fit transform yaitu def jenis kelamin. Lalu df lokasi sama dengan le dan lokasi dot fit transform df lokasi. Untuk memisahkan fitur dan target yaitu x sama dengan df umur jenis kelamin lokasi lalu y sama dengan df produk yang dibeli. Untuk membagi dataset menjadi data latih dan uji yaitu 80 banding 20 yaitu x underscore train, x test, y train, y test sama dengan train underscore test underscore split dan kurung x y test underscore test sama dengan 0,2 dan random state sama dengan 42. Untuk memilih model atau logistic regression atau random forest yaitu model sama dengan random forest classifier kurung n underscore estimator sama dengan 100 dan random state 42. Untuk model sama dengan logistic regression randomnya state sama dengan 42. Untuk melatih model yaitu model.fit dalam kurung x train dan y train. Untuk prediksi pada data uji yaitu y underscore spread sama dengan model dot predict dalam kurung x underscore stress. Yang ketiga, evaluasi model. Setelah model dilatih, kita akan menghitung metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kode untuk menghitung metrik evaluasi yaitu menghitung metrik secara evaluasi akurasi yaitu akurasi sama dengan akurasi underscore score y underscore test dan y underscore spread ya. Lalu kemudian precision sama dengan precision score y test lalu y spread lalu recall score test y test dan y spread f1 sama dengan f1 score dalam kurung y test dan y spread. Lalu print f-nya akurasi lalu precision print recall-nya lalu printnya f1 score. Lalu untuk visualisasi hasilnya, untuk visualisasi evaluasi kita bisa membuat confusion metric dan kurva RO.
ROC. Lalu untuk konvolusi metrik dan kurva ROC yaitu uh, itu visualisasi konvolusi metriknya CM sama dengan convolution matrix dalam kurung Y-test dan Y-pret. Untuk PLT dot figure-nya ya, dalam kurung quick size sama dengan 6,6. Untuk SNS dot headmap-nya dalam kurung CM anode sama dengan true, FMT sama dengan D, CMAP sama dengan blues, stick label sama dengan ini tidak dibeli dan dibeli. Ya fix labelsnya tidak dibeli dan dibeli, PLT labelsnya aktual, PLT X labelnya predicted, dan PLT dot titelnya conversion metric, dan lalu terakhir PLT dot show. Lalu untuk kurva ROC atau receiver of racing karakteristik yaitu from scaling dot metric import ROC underscore curve lalu AUC. Lalu FPR, TPR sama dengan ROC kurve Y-test model dot predict versus proba X-test lalu berbanding dalam kurung tutup buka kurung sama dengan titik 2, atau 1. Head of underscore AUC-nya sama dengan AUC dalam kurung FPR dan TPR. Lalu untuk ini berikutnya PLT dot figure, PLT plotnya, lalu PLT plot yang 01, colornya gray, lalu PLT X labelnya false positive red, lalu PLT Y labelnya true positive red, lalu PLT titelnya receiver ROC-nya sendiri, lalu PLT legendnya log sama dengan log lower right, lalu yang terakhir jangan lupa di PLT show. Yang kelima, optimasi model. Untuk meningkatkan performa model, kita bisa menggunakan teknik seperti grid search untuk menemukan parameter terbaik. Kode untuk grid search-nya yaitu from string model selection import grid search CV, lalu menentukan parameter grid untuk optimalisasi yaitu param underscore grid sama dengan ke ini terus apa namanya n underscore estimators 50 100 200, lalu max depth-nya non 10 20 30, lalu min sample splitnya 2 5 10. Untuk melakukan grid search untuk random forest yaitu grid search-nya sama dengan grid search CV atau random forest classifier random source state sama dengan 42 dan param source grids CV sama dengan 5, lalu end jobs-nya sama dengan min 1, variables-nya sama dengan 2. Untuk grid search-nya fit, extrain, dan train. Untuk menampilkan parameter terbaik yaitu print FBS parameters grid search base params. Menggunakan model terbaik untuk prediksi base model sama dengan grid search base estimator breadth miss sama dengan base model predict X-text. Untuk mengevaluasi model terbaik yaitu optimis accuracy score dengan accuracy score Y-test dan Y-breadth lalu optimis. Untuk optimis F1 sebenarnya F1 underscore scores lalu Y-test Y-breadth optimis. Untuk print F-nya optimis akurasi 2, terus untuk optimis F1 skornya optimis F1 berbanding 2F. Pertanyaannya, apakah yang dapat Anda simpulkan mengenai kemampuan model dalam prediksi pemilihan produk berdasarkan data demografis pengguna? Dari hasil evaluasi kita dapat melihat bagaimana model klasifikasikan apakah pengguna akan membeli produk atau tidak berdasarkan data demografis mereka. Misalnya jika akurasi tinggi dan precision recall dan F1 skor seimbang, maka model dapat dianggap efektif dalam prediksi pembelian produk. Namun jika salah satu metrik jauh lebih rendah, ini menunjukkan bahwa model memiliki kelemahan dalam beberapa area, misalnya lebih sering gagal memprediksi pembelian atau terlalu banyak menghasilkan prediksi yang salah. Yang kedua, apa perbedaan antara akurasi dan F1 score dalam konteks model ini dan kapan F1 score lebih relevan digunakan? Nah, yaitu akurasi mengukur seberapa sering model memberikan prediksi yang benar secara keseluruhan. Namun dalam kasus kelas yang tidak seimbang atau misalnya lebih banyak pengguna yang tidak membeli produk, akurasi bisa menyesatkan karena model bisa sangat akurat dengan hanya memprediksi kelas mayoritas. Untuk F1 score adalah rata-rata harmonis antara precision dan recall yang memberikan gambaran lebih baik tentang keseimbangan antara menghindari kesalahan positif atau false positif dan kesalahan negatif atau false negatif. Untuk F1 score lebih relevan digunakan jika kita peduli dengan kedua jenis kesalahan tersebut. Misalnya untuk mencegah salah
prediksi terhadap pengguna yang benar-benar tertarik membeli produk. Yang ketiga, bagaimana model dapat dioptimalkan lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi prediksi. Model dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan cara yaitu hyperparameter tuning menggunakan teknik seperti grid search atau random source untuk menemukan kombinasi parameter terbaik. Lalu menggunakan fitur tambahan seperti riwayat pembelian produk, waktu interaksi atau preferensi pengguna untuk meningkatkan performa model. Lalu menggunakan model lain seperti grading boosting atau XGBoost yang bisa memberikan performa lebih baik dalam beberapa kasus. Lalu peningkatan data melalui teknik seperti oversampling atau undersampling untuk menangani masalah ketidakseimbangan kelas atau misalnya jika ada. Lanjut soal 4. Menjelaskan laporan akhir proyek yang telah dibuat secara ringkas, kemudian jelaskan secara detail dalam video. Cantumkan link video YouTube dari channel yang masih menggunakan email Indira. Jawabnya yaitu proyek studi yang saya buat adalah judul pendistribusian dan tindakan yang harus diambil pada tiket gangguan fiber optik berdasarkan lokasi. Berikut adalah penjelasan mengenai elemen-elemen penting yang terkandung dalam ringkasan proyek studi saya, yaitu elemennya tentang problem, dataset, metode yang digunakan, analisa, tools yang digunakan, visualisasi, hasil analisa, rekomendasi, dan kesimpulan. Yang pertama, problem masalahnya. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah gangguan pada jaringan fiber optik PT Telkom Akses atau PTTA. Gangguan ini mempengaruhi kualitas layanan internet yang disediakan dan penelitian bertujuan untuk menganalisis distribusi gangguan berdasarkan lokasi serta menentukan tindakan yang harus diambil untuk memperbaiki masalah tersebut. Yang kedua, dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian proyek saya yaitu dari tiket gangguan jaring fiber optik yang mencakup informasi tentang lokasi gangguan, waktu pemulihan rata-rata atau TTR, dan kepatuhan terhadap Service Level Agreement atau SLA. Dataset ini berisi data yang mencatat gangguan yang terjadi di berbagai wilayah yang dilayani oleh PT Telkom. Lalu metode yang digunakan dalam penelitian saya adalah metode deskriptif dan analitik. Metode yang deskriptif digunakan untuk menggambarkan distribusi tiket gangguan, sedangkan metode analitik digunakan untuk menganalisis data lebih dalam seperti menghitung waktu, kemudian rata-rata atau TTR, dan tingkat kepatuhan terhadap SLA atau Service Level Agreement. Yang keempat, analisa. Analisa digunakan untuk mengidentifikasi pola gangguan berdasarkan lokasi penelitian. Menganalisis wilayah mana yang sering mengalami gangguan terhadap berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki gangguan TTR dan bagaimana tingkat kepatuhan terhadap SLA. Hasil analisa ini digunakan untuk menilai efisiensi respon terhadap gangguan dan untuk memberikan rekomendasi tindakan yang perlu diambil. Yang kelima, tools yang digunakan yaitu yang penelitian ini saya menggunakan seperti Excel, datasheet, yaitu Google Colabs, dan perangkat analitik lainnya seperti Python dengan pustaka seperti Pandas dan Matplotlib untuk menganalisis dan visualisasi datanya. Lalu atau SQL untuk bisa juga SQL untuk mengolah dataset. Di sini nih visualisasinya yang digunakan penelitian ini meliputi grafik distribusi gangguan berdasarkan lokasi yang menunjukkan area dengan gangguan tertinggi. Lalu diagram batang atau peta panas bisa digunakan untuk menggambarkan jumlah gangguan per wilayah. Selain itu juga grafik waktu pemulihan rata-rata TTR untuk setiap wilayah juga bisa membantu menggambarkan perbedaan dalam waktu pemulihan di berbagai lokasi. Visualisasi ini membantu saya dalam mengidentifikasi tren atau masalah yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Yang ketujuh, hasil analisa. Hasil analisanya menunjukkan bahwa wilayah Bogor, Tangerang, dan Jakarta Selatan memiliki jumlah gangguan tertinggi. Ini menunjukkan bahwa area tersebut membutuhkan penambahan teknisi untuk meningkatkan kecepatan respon terhadap gangguan. Beberapa wilayah seperti Jakarta Barat dan Jakarta Utara memiliki waktu pemulihan lebih lama atau tinggi. Itu memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memahami penyebabnya. Patuhan terhadap SLA masih rendah, yang berarti bahwa tidak ada tiket yang selesai dalam waktu yang ditentukan oleh SLA tersebut. Lalu berikut apa namanya Google Colabs-nya. Nah, di sini Google Colabs-nya saya import ke apa namanya Visual Studio ini. Ini dari Google Colabs. Pendistribusian dan action to be taken pada gangguan tiket fiber optik berdasarkan lokasi. Di sini jaringan fiber optiknya tulang punggung komunikasi merupakan tulang punggung dari telekomunikasi modern. Ya, ini masalahnya. Nah, ini implementasinya.
yaitu import pandas SPD. Sini file underscore ID, lalu download URL dari Google Drive-nya, lalu datanya kita masukkan ke sini datasheet-nya yang kita peroleh dari PT Telkom, DF, sini kita masukin, lalu hasilnya ditampilkan oleh df.head. Sinilah dataset yang dari CSV itu. Terdapat 5 rows dan 36 columns. Sini informasi datasetnya itu df.info untuk statistik, dasarnya df.descript. Keluar ini. Nah, ini datasetnya. Untuk membersihkan nilai kosong dalam kolom lokasi dengan tidak diketahui itu df.resource-lin, saya bilang df.copy. Untuk mengisi nilai kosongnya itu df_limit clean lokasi. Untuk yang diketahui fill-nya dalam kurung tidak diketahui, lalu impress sama dengan true. Untuk memeriksa kolom lokasi apakah ada nilai kosong, yaitu print f-nya dalam kurung df clean lokasi is null dot sum. Itu menampilkan beberapa baris untuk memastikannya itu print df clean lokasi. Nah, sini lokasinya Serang, Tangerang, Bogor, Bandung Barat, dan Bogor. Untuk melihat beberapa banyak lokasi unik yang ada, yaitu print def clean lokasi unique and unique, print def clean lokasi unique, print def clean lokasi value cons, yaitu di sini hasilnya Serang, Tangerang, Bogor, Bandung Barat, dan seterusnya. Di sini lokasinya Bogor ada 3.675, Tangerang 1.875, dan yang paling terakhir Bekasi, namanya con detect-nya integer 64. Itu mengubah kolom waktu menjadi formatted time, nilainya tidak dapat diubah akan menjadi NAT. Ini perintahnya. Untuk distribusi tiket berdasarkan lokasi, yaitu import method lib.getLog as plt, import seaborn as sns. Yang tadi saya jelaskan di sini semua tulisan analisanya ya di sini. Untuk distribusi tiket berdasarkan lokasi, yaitu plt figure, ya ini sns.control plt textile, titelnya disebut tiket berdasarkan lokasi, dan plt.xlabel lokasi, plt label jumlah tiket, lalu jangan lupa plt.show-nya menampilkan. Ini dia grafiknya yang di daerah Bogor banyak 3.500, yang ada di Bekasi. Rata-rata waktu penyelesaian tiket berdasarkan lokasi yaitu dengan import method lib.pyplot as plt, import seaborn as sns. Hitung TTR, yaitu ini perintah df clean TTR. Rata-rata TTR per lokasi. Datanya juga sudah saya kumpulkan pada saat kemarin di Project Stone. Lalu visualisasi rata-rata TTR-nya. Di sini PLT figures, SNL Bloodpop, PLT detail. Lalu jangan lupa terakhir PLT solve. PLT detail rata-rata waktu penyelesaian tiket berdasarkan lokasi. Hasilnya itu sebagai berikut. Rata-rata waktu penyelesaian tiket berdasarkan lokasi. Sini Bandung yang paling tinggi. Lalu status tiket berdasarkan lokasi. Visualisasi status tiket berdasarkan lokasi perintah seperti ini. PLT figure, SNS complot, terakhir PLT solve. Lalu berikut grafiknya status tiket berdasarkan lokasi yang tinggi di Bogor. Lalu identifikasi root cause analysis atau RCA. Perintahnya ini atau figure, SNS, RCA, cons, devlin, RCA, value cons. Lalu berikut grafiknya distribusi root cause analysis atau RCA. Tindakan berdasarkan lokasi, visualisasi tindakan berdasarkan lokasi, perintahnya PLT figure, SNS log, sampai ke PLT solve. Sini tindakan berdasarkan lokasi jumlah tiket. Hasilnya yaitu tindakan berdasarkan lokasi, grafiknya paling tinggi daerah Bogor. Lalu analisis in-out SLA atau Service Level Agreement, perintahnya untuk menghitung presentasi tiket yang ada dalam SLA. Nah, ini perintahnya. Analisis gangguan berulang berdasarkan area, dan misalnya kita asumsikan ada kolom area dan kita ingin melihat beberapa kali gangguan terjadi per area. Perintahnya step yang terakhir itu visualisasi gangguan berulang berdasarkan area. PLT figure,
Itu di sini jumlah gangguan berulang per area. Dan terakhir Prateso di grafiknya jumlah gangguan area berulang per area dari Bogor tertinggi terasa rendah. Untuk rekomendasi aksi untuk berikutnya itu seperti berikut. Di sini saya nggak jelaskan sekilas karena udah saya kirim ke tugas Playstone. Ya, oke, itu dia. Lalu rekomendasinya berdasarkan analisisnya yang ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah penambahan emisi di wilayah dengan gangguan tinggi seperti Bogor, Tangerang, dan Jakarta Selatan untuk mempercepat respon terhadap gangguan dan mengurangi waktu pemulihan. Lalu investigasi lebih lanjut memahami penyebab waktu pemulihan yang lama di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara sehingga tidak tindakan perbaikan yang tepat bisa diambil. Lalu peningkatan kepatuhan terhadap SLA atau Service Level Agreement mungkin dengan meningkatkan kondisi dan proses pemilihan staf memperkenalkan perbaikan manajerial untuk memastikan bahwa gangguan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah disepakati. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana gangguan jaringan fiber optik pada Telkom dapat didistribusikan berdasarkan lokasi dan bagaimana tindakan tertentu dapat diambil untuk memperbaiki waktu pemulihan serta kepatuhan terhadap Service Level Agreement. Analisis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional dalam mengelola jaringan fiber optik. Demikianlah penjelasan ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.